Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semester 4 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah saya Sanuddin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan daring. Mudah-mudahan senantiasa bersamaan dengan turunnya maghfirah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan hal penting yang sangat diperhatikan karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 ini didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik dalam kancah internasional, apalagi menghadapi era 4.0. Masyarakat global, siswa harus siap tanding, damping, dan bersaing. Bahwasanya landasan dasar pengembangan kurikulum itu berdasarkan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, landasan teoris, dan landasan empiris. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum dikembangkan dari warisan nilai prestasi bangsa masa lampau, masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan, masa mendatang, masa yang akan datang. Jadi pembelajaran adalah mengkaji masa lalu, belajar pada saat sekarang ini untuk dikembangkan masa yang akan datang. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulum itu harus produk undang-undang, produk hukum. Yang ketiga adalah landasan konseptual. Landasan konseptual adalah satu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda pada umumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, Subhanul yaum Subhanul yaum rajulul ghad. Ya, jadi sekarang pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Dan kurikulum dikembangkan berdasarkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berdasarkan kompetensi. Yang keempat adalah yang kelima, landasan empirisme adalah landasan yang berdasarkan arahan, berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan atau di masyarakat atau di sebuah lembaga pendidikan. Perubahan kurikulum itu bentuknya apa? Bentuk wujudnya apa? Yang pertama adalah kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu di mana siswa atau peserta didik itu secara konstruktif yang holistik didukung oleh semua materi dan mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, kemudian dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecakapan. Mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional antara lain tujuan daerah, tujuan nasional, dan tujuan internasional. Ranah yang kedua yang perlu dikembangkan adalah materi, saudara. Materi perlu dikembangkan, terutama adalah kekinian, kontekstual, kemudian proses, berorientasi pada karakter kompetensi, itu sikap yang pertama,
yaitu menjalankan, menerima, menghargai, menghayati, mengamalkan. Di pertama itu menerima dulu, menerima information, pengetahuan itu diterima dulu. Setelah diterima, kemudian menjalankan sesuatu yang tidak diketahui itu. Menjalankan sesuatu yang tidak diketahui itu akan menyebabkan kefatalan. Setelah menjalankan adalah menghargai, menghargai masa lampau, menghargai orang, memanusiakan manusia, kemudian menghayati, dan yang terakhir adalah mengamalkan. Dari sikap itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan membentuk keterampilan. Keterampilan itu dilakukan menurut Daires, yaitu diperoleh dari mengamati pertama. Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, baru menciptakan. Kemudian pengetahuan. Menurut Bloom, taksonomi Bloom dan Andreson, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis atau menganalisa, mengevaluasi, menciptakan. Jadi dasar pengetahuan itu adalah dari mengetahui dulu. Setelah mengetahui, baru dia memahami, difahami secara benar dan betul, kemudian diterapkan, dianalisis, dievaluasi kebenarannya. Terakhir ada menciptakan. Selanjutnya masih dalam proses, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik, kompetensi sesuai jenjang. Kalau SD ya sekarang masih pendekatan tematik terpadu, SMP tematik terpadu, mapel yang ada, SMA juga tematik. Kemudian mengutamakan atau mengoptimalkan discovery learning dan project based learning. Saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah assessment atau penilaian berbasis tes dan non-tes. Yang pertama, bentuk penilaian itu berbasis tes dan non-tes. Yang kedua, menilai proses, menilai output dengan menggunakan authentic assessment atau penilaian yang sahih, penilaian yang benar. Yang ketiga adalah rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan serta kecukupan. Saudara, selanjutnya yang perlu diketahui dalam pengembangan kurikulum adalah faktor-faktor yang ada pada lembaga itu. Jadi kita juga harus memperhatikan daya dukung dari lembaga untuk mengembangkan kurikulum tersebut, kesesuaiannya. Sangat tidak bijaksana ketika kita memaksakan mengembangkan kurikulum di lembaga yang tidak ada daya dukungnya. Oleh sebab itu, kebijakan dan kearifan dari tim pengembang kurikulum ini menjadi faktor penting juga. Asasnya adalah efektif, efisien. Mungkin sementara itu nanti bisa kita kembangkan dan nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Saya akhiri, dina syaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.